Bagaimana Anda akan menerapkan pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Dalam bulan ini, dengan meminta dukungan kepala sekolah untuk bersama rekan-rekan guru dalam komunitas praktis sekolah dan terutama pada murid untuk menerapkan pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Siapa yang akan membantu atau mendampingi Anda? Saya akan meminta bantuan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan semua warga sekolah serta mengkomunikasikannya pada pendamping dan juga fasilitator. Bagaimana Anda bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Ada 9 langkah. Pertama, mengenali perbedaan antara dilema etika dengan rujukan moral. Dilema etika berbeda dengan rujukan moral. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan yang keduanya benar lawan benar secara moral dan saling bertentangan. Sedangkan rujukan moral adalah situasi yang terjadi di mana seseorang harus memilih antara benar lawan salah, di mana seseorang harus membuat keputusan benar atau salah. Kata Hegel, education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Mengapa mengenali situasi dilema etika itu penting? Dilema etika perlu diperhatikan agar lebih saksama, alih-alih langsung memberi keputusan tanpa menilainya dengan lebih saksama. Masalah ini berhubungan dengan aspek moral, bukan sopan santun dan norma sosial. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi dilema etika. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi dilema etika. Analisa permasalahan moral dikumpulkan melalui fakta-fakta yang lengkap dan detail. Bagaimana dilema etika muncul, siapa berkata pada siapa, kapan, dan memikirkan juga apa yang potensial terjadi di masa yang akan datang. Dengan langkah kedua dan ketiga ini menjadi pengujian pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran keberpihakan pada murid. Yang keempat, pengujian benar atau salah, yaitu dengan uji legal, uji regulasi, standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Bila situasi dilema etika yang Anda hadapi gagal pada salah satu uji keputusan tersebut atau bahkan lebih dari satu, maka situasi yang ada bukan dilema moral, tapi rujukan moral. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Model paradigma dilema etika dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk yang lain, yang lebih besar lagi. Seperti guru kadang harus membuat pilihan di dalam kelas bila satu kelompok yang lebih perlu banyak waktu pada sebuah tugas, tapi kelompok lain sudah siap ke pembelajaran berikutnya. Pilihan benar apa yang harus dibuat? Kedua adalah paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini, ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua di suatu sisi dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang di sisi lainnya. Misalnya, suatu saat pulang terlambat karena membantu teman, peraturan di rumah harus datang tepat waktu. Haruskah orang tua membuat pengecualian? Selanjutnya, kebenaran lawan kesetiaan. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia tanggung jawab kepada orang lain. Apakah kita akan menjunjung nilai kesetiaan pada profesi atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya? Paradigma keempat atau yang terakhir adalah paradigma jangka pendek lawan jangka panjang.
Kadang kita perlu untuk memilih antara yang kelihatan terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa depan atau masa yang akan datang. Mengidentifikasi paradigma bukan hanya mengelompokkan permasalahan, namun membawa penajaman pada fokus kenyataan bahwa situasi ini betul-betul mempertentangkan antara dua nilai-nilai inti kebajikan yang sama-sama penting. Langkah keenam, pengujian prinsip pengambilan keputusan dilema etika. Etika tentunya bersifat relatif dan tergantung pada kondisi dan situasi. Ada prinsip-prinsip yang sering dikenali dan digunakan untuk yang mendasari cara pengambilan keputusan dengan memilih 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan berbasis hasil akhir, end-based thinking. Yang kedua, diambil berbasis peraturan, rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Prinsip mana yang akan dipakai? Langkah ketujuh, investigasi opsi trilema. Mencari opsi yang ada di antara dua opsi. Dengan ini, terkadang muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Langkah ke-8, buat keputusan. Langkah ke-9, terakhir, ketika keputusan sudah diambil, maka lihat kembali proses pengambilan keputusan dan refleksikan untuk diambil pelajarannya, dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Keputusan yang telah dibuat belum tentu bisa memuaskan semua pihak, namun dengan 9 langkah pengambilan keputusan pembelajaran ini, keputusan yang diambil efektif, tepat sasaran, bertanggung jawab, dan mempunyai nilai-nilai kebijakan universal dan kebajikan yang berpihak pada murid.